Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Istiqomah yang sama-sama kita muliakan, pegawai syara, khatib, bilal dan imam, serta Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang insya Allah masuk surga, amin. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai dengan saat ini kita semua masih diberi sehat oleh Allah, sehingganya dengan nikmat ini kita bisa mensyukuri untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dan itu akan pasti kita nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita ini kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita tidak luput daripada kesalahan, baik kesalahan kecil, menengah, bahkan besar sekalipun. Bahkan mungkin sampai dengan detik ini kita sudah mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita lagi ngota-ngota berkumpul dengan teman-teman, ada yang kita bicarakan, nggak tahu terselip, tahu-tahu ngomongin kawan. Ini sudah merupakan kesalahan yang kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul istaghfiru innahu kana ghaffara. Allah menganjurkan perbanyaklah istighfar kepada Allah, perbanyaklah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul istaghfiru innahu kana ghaffara. Dan ketika kita sudah minta ampun kepada Allah, maka sifat Allah itu adalah Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Sekecil apapun, sebesar apapun dosa kita, kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Jangankan kita sebagai umat muslim, Bapak Ibu sekalian, mereka yang non muslim pun sekalian, yang kita katakan tidak pernah menyembah kepada Allah, lantas mereka menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak kisah yang menyatakan hal yang demikian. Nah, oleh karena itu hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka banyak sekali keutamaan kita beristighfar kepada Allah. Tadi saya katakan, jangankan kita lagi bersantai, lagi jalan-jalan, kita mempunyai dosa. Kita sedang sholat pun, kita masih mempunyai dosa kepada Allah. Kita lagi sholat, kita bisa mempunyai dosa kepada Allah. Maka dosa itu akan ditutupi, akan diampuni oleh Allah ketika kita beristighfar kepadanya. Apa contohnya? Kita lagi nyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita masih punya dosa. Contoh, kita mengatakan bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah itu kita tekan kontrak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengatakan Allah, saya menyembah kepada Allah, hidupku untuk Allah. Takbir, mengatakan Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar, lantas kita ingat sesuatu. Apa yang kita ingat? Sudah Allahu Akbar, Allah mengatakan, kita mengatakan Allah Maha Besar. Apa yang teringat? Hutanglah. Yang teringat pekerjaanlah. Bagaimana nanti ketika sudah sholat, kita mengingat, wah nanti saya akan posting Facebook, bikin status jadi besar, WA kita jadi besar. Ketika sholat, bukan Allah yang diingat, tapi masalah yang kita ingat, pekerjaan yang kita ingat, hutang yang kita ingat. Mana ketika kita sholat, kita punya hutang, di belakang itu ada orang yang akan nagih hutang kita. Wah, kita nggak nambah khusyuk. Nah, ini kesalahan ketika kita sholat beribadah kepada Allah. Kesalahan seperti ini yang Allah tidak mau. Maka wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Apa yang dibutuhkan kata Allah? Salatlah menghadapku, lalu illa 'alal khashiin, khusyuklah kepadaku. Nah, bagaimana caranya kita bisa khusyuk, hadirin Bapak Ibu sekalian? Caranya seperti tadi. Ketika kita sudah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jangan pekerjaan jadi besar, Facebook jadi besar, WA jadi besar, masalah jadi besar. Hal yang sedemikian itu tidak akan bisa kita hilangkan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Maka caranya supaya kita lebih khusyuk, itu kita nikmati. Apa yang kita nikmati? Bacaan-bacaan sholat Bapak Ibu. Iftitah itu kayak mana bacaannya? Apa maksud iftitah itu? Bacaan Fatihah itu seperti apa? Mana yang bagus? Hurufnya bagaimana? Makhrajnya apa yang bagus? Bagaimana yang benar? Terkadang kita masih banyak yang melakukan kesalahan. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak jamaah, banyak orang-orang kita ini ketika sholat yang subuh seumpamanya atau maghrib, karena kita banyak masalah, banyak sesuatu yang kita pikirkan, yang maghribnya 3 jadi 2. Kenapa? Karena semuanya itu dibesar, bukan Allah yang besar. Allahu Akbar, sudah rakaat kedua, at-tahiyat, langsung salam. Itu banyak kejadian hal yang sedemikian Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu kita nikmati, kita hayati betul bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Itu apa artinya? Kalau kita nggak paham, banyak Bapak Ibu kita ustadz-ustadz yang sudah paham. Mari sama-sama kita belajar untuk bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Ketika kita sudah takbir kepada Allah, hanya Allah yang Maha Besar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.